Apa nih? Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan skala Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pernyataan dari Bapak Yusuf Kala kepada Anies. Mungkin sebelum penetapan nih siapa yang akan menjadi wakil dari Pak Anies ya, karena kita di sana juga ada AHY juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi sudah dibuka tadi oleh pernyataan dari Bapak Yusuf Kala. Tapi saya punya satu video yang sangat menarik sebetulnya. Ini salah satu video yang menceritakan sebenarnya siapa sih sebenarnya sosok Jokowi ya, gimana sih perjalanan dari karir seorang Jokowi. Jadi ini sangat menarik sekali, jadi jangan dilewatkan lah gitu ya. Tapi yang baru teman-teman yang baru menemukan channel, jangan lupa juga dibantu subscribe, dibantu komennya. Saya harapkan dengan keringanan tangan teman-teman semua channel ini bisa berkembang ya, amin ya robbal alamin. Jadi ini judul video kali ini siap. Ini dia Kingmaker yang sesungguhnya ya. Ini menarik videonya. Jadi saya tidak mau berlama, saya juga penasaran gimana video sebelumnya. Ini dia. Iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Mau PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden ya, program itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jadi cara serang Jokowi rugi kok. Hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, urusan gue. Udah naik anunya ya. Tenang saja Pak. Ada sombongnya lah. Saya sudah ada di sini. Hal yang tak terduga terjadi pada Pilpres 2024. Kekalahan PDIP hampir tidak disangka-sangka. Pemilu sudah dilakukan, suara-suara mulai diperhitungkan. Walaupun ketika seluruh suara belum dihitung, kita bisa lihat bagaimana pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP berada jauh dibandingkan kedua pasangan calon presiden lainnya. Kandang-kandang PDIP seperti di Bali, Sumatera Utara, atau bahkan Jawa Tengah, di mana Ganjar pernah menjabat sebagai gubernur sebelumnya, tidak bisa menaikkan suara dari PDIP untuk menduduki posisi pertama. Runtuhnya lumbung-lumbung suara PDIP ini dipengaruhi karena hubungan ketua partai PDIP Megawati dengan Presiden Indonesia Jokowi. Dan melihat dari hasil ini, timbul pertanyaan, sebenarnya daerah-daerah yang menjadi lumbung suara PDIP mendukung PDIP atau Jokowi? Kayaknya si Jokowi ya. Sepertinya Jokowi. Berarti salah langkah. Gimana ini? Sudah bukan rahasia umum lagi kalau hubungan antara Megawati dan Presiden Indonesia Joko Widodo sedang tidak baik-baik saja. Beberapa mengatakan bahwa awal renggang hubungan mereka adalah karena Megawati menghina Jokowi dengan mengatakan kalau Jokowi bukanlah siapa-siapa tanpa PDIP. Namun rasanya bibit perpecahan sudah mulai terlihat di awal 2019 ketika Prabowo diajak masuk ke Kabinet Indonesia Maju oleh Jokowi. Dan benar saja, semakin mendekati Pilpres 2024, Jokowi lebih sering terlihat bersama dengan Prabowo. Walaupun saat itu, Ganjar sudah diumumkan sebagai capres yang diusung PDIP. Menurut politisi PDIP, Adiana Pitulu, keretakan antara Jokowi dan PDIP terjadi ketika PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi menjadi presiden 3 periode. Adian mengatakan hal ini tidak dilakukan karena mereka tidak ingin mengkhianati konstitusi. Di samping itu, menjelang Pilpres 2024, para kader PDIP diberikan arahan untuk menganggap kalau Jokowi sudah menjadi posisi.
Dan kalaupun kemudian Jokowi mendukung Ganjar Mahfud, ya anggaplah itu hanya sebagai bonus semata. Namun kita tahu sampai akhir Jokowi tidak melakukan itu. Sikap PDIP terhadap Jokowi bahkan dipertanyakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melihat dampak suara yang diperoleh PDIP di pemilu 2024 seakan memperjelas bahwa keretakan antara Megawati dan Jokowi menjadi penyebabnya. Dan ini menjadi sebuah kesalahan bagi partai PDIP karena menganggap bahwa partainya sudah besar, namun lupa siapa yang membesarkannya. Ya, betul. Aneh, kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu? Kalau saya aneh, dan ya anehnya di mana, Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melakukan program itu? Kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Iya, betul. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, ya. Iya, betul. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Apa yang salah? Salah satu kesalahan Megawati adalah sepertinya membiarkan Jokowi bergerak sendiri menjelang Pilpres 2024. Tanpa ia sadari bahwa suara-suara dari kandang banteng sudah dikuras habis oleh Jokowi. Meskipun begitu, Megawati tidak diam saja. Dia juga tetap berusaha mempertahankan kekuasaan partainya di dalam kabinet. 1 bulan yang lalu sebelum Pilpres 2024 dimulai, keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika sumber daya negara seperti bantuan sosial diduga digunakan secara maksimal untuk meningkatkan elektabilitas. Isu mengenai keberpihakan dan ketidaknetralan istana akhirnya mempengaruhi komposisi kabinet. Menko Polhukam dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari kursi kabinet. Beberapa menteri juga mulai merasa tidak nyaman dan tidak senang lagi dengan situasi di dalam kabinet yang terasa seperti tim sukses. Menanggapi ini, Megawati tidak begitu saja membiarkan para kadernya keluar dari kementerian. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Megawati melakukan itu untuk menjaga kestabilan dalam pemerintahan. Namun, melihat pendapat seorang peneliti indikator politik, Adam Kamil, ada kemungkinan Megawati melakukan itu karena tidak mau nanti jabatan-jabatan menteri yang kosong diambil alih oleh kader-kader dari kubu Prabowo. Dan demikian, Pilpres 2024 telah mengungkapkan suasana politik yang penuh dengan intrik. Perselisihan antara PDIP dan Jokowi serta hubungan antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi menjadi sorotan utama. Kesalahan strategis yang terjadi di dalam dan di luar partai telah membawa akibat yang tidak terduga. Ini mengingatkan kita bahwa politik selalu berubah dan keputusan strategis bisa memiliki dampak besar yang tidak terduga. Seru ya. Seru memang ya. Seperti juga salah satu video saya di yang ini ya, video saya itu menjelaskan bahwa sebenarnya di samping itu juga, di samping kekecewaan Jokowi terhadap partainya itu ketika memang Bapak Prabowo ingin menyandingkan Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Prabowo yang jadi nomor 1, Pak Ganjar yang jadi nomor 2. Tapi dari ketua partai PDI memang langsung menolak hal itu ya, karena kita lihat juga bahwa PDI memang partai yang besar, partai penguasa waktu itu ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi mungkin itu yang menjadi dasar kekecewaan Jokowi ketika mau menyandingkan Prabowo dengan Pak Ganjar. Kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya hal apa yang sudah terjadi antara Prabowo dan Jokowi sehingga Jokowi punya inisiatif untuk menyandingkan antara Gerindra dan PDI gitu. Tapi itu kita tahu bahwa itu sudah ditolak. Dan bagaimana sih sebenarnya kronologis jadi ketika Ganjar dicalonkan, siapa yang mencalonkan Gibran dicalonkan dan siapa yang mencalonkan Gibran itu sudah ada di video yang tadi. Silakan saja langsung dicek ya videonya ya. Itu sangat menarik biar video yang tadi nyambung dengan video yang sekarang ya gitu.
Tapi ada ini video-video yang menarik lagi di sini ya, tentang pokoknya tonton aja deh. Gimana video selengkapnya, tonton ini dia. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda ya? yang membuat masyarakat si paling oposisi sampai cengkang dan menghina dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Diserang ya sama Pak Anies. Apa yang terjadi? Beliau waktu debat ya. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak yang kemarin waktu di MK dan seperti apa itu bagaimana sih Bapak? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Iya. Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar. Bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat. Debat pertama saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat. Itulah politik ya, itulah politik. Jadi memang makanya itu mungkin kita tidak boleh ngelarang personal seorang ya. Jadi kita nanti kemakan omongan sendiri tuh ya. Kita lanjutin video berikutnya. Pertama begini, apa ini? Kita sudah 2 tahun itu capek untuk berbicara politik. Sudah kita selesaikan ini. Kita menerima apa yang telah kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat ke Pak Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintahan. Karena masa depan itu kalau selama 2 tahun ini kita mengalami semacam perdebatan politik, masa datang ini masalah ekonomi akan tidak mudah, dan itu menyangkut seluruh rakyat. Jadi mari kita bersatu menangani ini. Karena kalau politik mungkin elit saja yang tapi ekonomi salah, semua kena. Karena itu kita harus bersatu. Pemerintah kita dukung bagaimana, karena apalagi peranan para pengusaha. Kalau ekonomi, kalau politik ini antara urusan pemerintah yang berkuasa dengan politisi atau pihak-pihak masyarakat. Tapi kalau ekonomi masalah semua kita. Kalau ada masalah semua rakyat kena. Itu karena itu harus diatasi dengan baik dan harus bersama-sama. Kita dukung itu. Tuh ya, jaga tuh. Ini apa lagi? Soal katakanlah klaim rakyat. Rakyat 100 orang imigran yang nggak tahu. Katanya ada banyak rakyat
Katanya masyarakat kita menunggu keadilan, menunggu terobosan politik atau terobosan hukum yang dilakukan oleh para elit. Yang akan dilakukan Pertanyaannya, oleh para rakyat yang mana sih sebetulnya? Pertanyaannya adalah rakyat yang mana ini? Rakyat yang mana? Bukankah sebetulnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya final, kemudian mengikat dan mestinya kita sudah berbondong-bondong untuk bersatu kembali. Sekali. Karena target kita itu adalah bukan hanya mencari siapa pemenang dan siapa presiden dan wakil presiden, tetapi target kita adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kepemimpinan yang baru. Nah kalau sekarang ada klaim ini rakyat sedang memilih, rakyat yang mana? Bukankah rakyat yang memilih Prabowo itu jauh lebih banyak 58 sekian persen daripada yang tidak memilihnya? Setuju. Yang ditakuti Megawati adalah rakyat sadar sejarah atas perilakunya saat menjadi presiden. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong bertanya. Makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Nah itu seharusnya dijadiin film tuh ya. Film tuh yang Dirty Fruits tuh ya. Kayaknya asik tuh ya. Mengungkap sejarah sebenarnya siapa yang melakukan kudeta dulu itu kan. Itu keren itu ya. Itu jangan yang kemudian diladeni. menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adiknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya, Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kasih ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya supporter gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu aja. Mas Adi. Semakin menarik ya. Jadi tapi di akhir video selalu saya berpesan sebetulnya untuk jaga kesehatan, stop persaudaraan kita, jangan sampai Indonesia rusak dengan hal konyol kita ya. Jadi sekian videonya, semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.